Tausiah dari Ustaz yaitu Ustaz Dimas Wajidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadratil kiram, para nyai-nyai, para ulama yang kami hormati, para segenap ibu nyai-nyai, tuan-tuan, puan-puan, enci-enci, ya, terutama ketua majelis taklim, dan juga beserta pengurus-pengurusnya di majelis taklim apa nih Bu? Oh, namanya Majelis Taklim Al-Falah Bukit Cermin Puncak ya. Alhamdulillah pertama kali kami kesini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmatnya, taufiknya, dan hidayah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua ini, sehingga kita ini selaku ibu-ibu masih bisa menyempatkan diri untuk menuntut ilmu, untuk mendapatkan ridha Allah, untuk memperoleh rahmat Allah, yakni dengan menghadiri majelis taklim. Mudah-mudahan ibu-ibu yang dalam keadaan susah kemudian dibahagiakan, yang dalam keadaan repot kemudian direnggangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan yang dalam keadaan banyak hutangnya Bu ya, mudah-mudahan dilunasi oleh Allah. Amin Allahumma amin. Secara singkat saja, berapa menit? 4 menit, setengah jam ya. Nanti kalau ada yang mau tanya aja Bu ya. Lebih senang kalau ada pertanyaan. Secara singkatnya, bahwasanya kita ini di hari Kamis sekarang ini, yakni ada di bulan yang penuh dengan keagungan. Ada di bulan yang bulan ini dijadikan bulan termulia oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulqa'dah. Lah ini ibu-ibu, banyak di kalangan masyarakat ini banyak yang tidak mengindahkan dengan datangnya bulan Dzulqa'dah ini. Sehingga bulan Dzulqa'dah ini, biar nanti terjadi pertanyaan ya, sehingga dengan datangnya bulan Dzulqa'dah ini, karena terjadi antaranya Syawal dan juga terjadi antaranya bulan Zulhijjah,
terjadi antaranya hari raya Idul Fitri dan juga hari raya Kurban. Banyak kalangan masyarakat yang mengatakan bulan Dzulqa'dah ini adalah bulan terjepit. Sehingga di kalangan masyarakat, karena dikatakan bulan terjepit, seakan-akan bulan Dzulqa'dah ini dikatakan bulan kesialan. Sehingga banyak sebagian masyarakat ingin mengadakan acara di bulan Dzulqa'dah, ingin mengadakan resepsi pernikahan, dia banyak menghindari. Kan banyak itu ya, ini di Jawa banyak. Karena apa? Karena bulan ini dikatakan bulan Dzulqa'dah, bulan terjepit, dikatakan bulan sial. Sehingga untuk mengadakan acara, ingin mengawinkan anaknya, mengadakan haflah intihan dan sebagainya, banyak orang-orang yang menghindari daripada bulan Dzulqa'dah. Padahal bulan Dzulqa'dah ini adalah merupakan bulan yang mulia. Sesuai dengan katanya Allah Subhanahu wa taala, firman-Nya Allah, "Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah." Bahwasanya Allah, secara terjemahnya, Allah menciptakan bumi ini, Allah menciptakan bumi ini juga menciptakan bulan yang sebanyak 12 bulan. Lah, bulan yang sebanyak 12 bulan ini, Bu, ada yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni dikatakan Ashhurul Hurum, dikatakan bulan-bulan yang mulia. Apa bulan yang mulia itu? Katanya Allah Subhanahu wa taala, minha arba'atun hurum. Dan di situ Allah menciptakan bulan yang sebanyak 12. Allah menciptakan 4 bulan yang sangat istimewa. Yakni yang pertama adalah bulan Dzulqa'dah. Yang kedua bulan Dzulhijjah. Yang ketiga bulan Muharram. Dan yang keempat adalah bulan apa, Bu? Bulan Rajab. Lah, ini ada membuktikan bahwasanya bulan Dzulqa'dah ini, Bu, merupakan bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang secara kepribadian bulan ini lebih utama daripada bulan-bulan yang lain. Maka sangat beruntung ibu-ibu, di bulan sekarang ini, di hari sekarang ini, di jam sekarang ini masih bisa menyempatkan diri untuk mengadakan majelis taklim. Apa katanya Allah Subhanahu wa taala? Faedah-faedah yang terkandung di dalam keempat bulan itu, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Katanya Allah Subhanahu wa taala, di sana Allah akan melipat gandakan amal-amal perbuatan kita, amal-amal soleh kita, termasuk pergi ke majelis taklim. Ya, Bu, kalau sumpahnya di bulan yang kemarin ibu datang dapat pahala, juga dapat pahala. Tapi kalau sekarang menghadiri majelis taklim, pergi ke masjid, di samping iktikaf, Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan amal-amal perbuatan soleh kita. Ya, Bu, itu adalah merupakan keistimewaan daripada bulan Dzulqa'dah. Pernah dengar, Bu,
orang akan mengadakan perkawinan, kan cari bulan Bu ya. Sebagian ada, oh jangan, ini bulan terjep, katanya Maduranya, katanya orang Bawennya, bulan takepe. Nah, ya, bulan terjepit. Ya. Bahkan Rasulullah pun juga pernah terjadi Bu. Ya, dari istimewanya bulan Dzulqa'dah ini, dari istimewanya, fadilahnya, keutamaan di bulan Dzulqa'dah ini, sampai-sampai Rasulullah mengadakan akad perkawinan di bulan Dzulqa'dah. Istrinya Rasul kan banyak ya, banyak. Di antaranya Rasulullah kawin dengan istrinya di bulan Dzulqa'dah, kawin dengan Siti Zainab. Ya, makanya kalau ada orang sekarang mengatakan udah ada usah mengadakan perkawinan di bulan Dzulqa'dah karena bulan terjepit, ini tolak dengan perkataan ini. Itu adalah merupakan tahayul ya, ataupun mitos. Secara keagamaan, bulan Dzulqa'dah ini adalah merupakan bulan yang sangat istimewa. Karena apa? Karena termasuk diantaranya bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yakni bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Dan lagi ibu-ibu perlu diketahui bahwasanya bulan Dzulqa'dah ini adalah merupakan bulan haji. Pernah dengar Bu? Pernah bulan haji? Ya. Ini banyak Bu manusia-manusia masyarakat yang cuma meyakini bulan haji ini bukan cuma terjadi di bulan Dzulhijjah saja Bu. Ya. Bulan haji ini termasuk bulan Dzulqa'dah Bu. Ya Bu. Katanya Allah Subhanahu Wa Taala di sana dijelaskan, Al-Hajju ashhurun maklumah. Haji ini mempunyai bulan-bulan tertentu. Kadang mengatakan bulan-bulan, bukan cuma mengatakan bulan tertentu, berarti ini adalah banyak. Al-Hajju ashhurun ma'lumah. Ya, dalam surat Al-Imran. Ya. Apa saja bulan haji ini? Bulan haji ini Bu, ini dimulai daripada bulan Syawal sampai ke bulan Dzulqa'dah, sampai kepada bulan Dzulhijjah. Alias bagaimana Bu? Alias bagi siapa saja yang ingin melaksanakan haji, yang ingin melaksanakan manasik ke Baitullah, maka di bulan Syawal sudah diperbolehkan untuk niat. Sudah boleh untuk niat haji. Di bulan Dzulqa'dah sekarang ini yang masih tinggal 40 hari haji, pelaksanaan hajinya ini sudah diperbolehkan untuk niat. Ya Bu. Berarti andai kata mereka itu sudah pergi ke haji sana, kalau mereka sudah sampai ke tanah haram, sudah bisa melaksanakan umroh. Umrohnya apa? Umrohnya sudah niat umroh haji, sudah boleh. Cuma kenapa kok mereka itu tertentu pada bulan haji tanggal 9, 10? Karena apa? Karena diwajibkan untuk wukuf di Mina, mabit berdiam diri di Muzdalifah. Itu ya Bu. Kalau wukufnya tertentu pada tanggal 9 Dzulhijjah.
Ya, wukufnya Bu. Tapi andai kata mereka itu sudah melaksanakan umroh sekarang, sudah boleh. Umroh sekarang semuanya, tapi umrohnya di sana Bu, bukan umroh di sini ya. Di Mekah. Andai kata mereka itu melaksanakan umroh haji, walaupun belum sampai bulan Zulhijjah, sudah diperbolehkan haji umroh sekarang ya. Sudah boleh. Nah, nanti kalau sudah sampai bulan Zulhijjah tinggal wukuf, tinggal melempar jamroh ya Bu, tinggal jamroh. Bagi orang yang mampu nanti ada juga disunatkan ataupun ada juga yang diwajibkan untuk memotong korban di sana. Ibu-ibu yang kami hormati ya. Nah, cuma karena sekarang ini ibu-ibu, karena mungkin banyak kesibukan ya, banyak kegiatan yang ibu-ibunya masih ikut ini seumpamanya ya, masih masa dan sebagainya ya, agar kita ini amalan kita ini yang sangat istimewa Bu ya, amalan yang sangat istimewa sekali akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Di surga ada balasannya, di akhirat ada balasannya, di padang mahsyar ada balasannya, waktu hisab ada balasannya, waktu ada di kubur juga ada balasannya. Bahkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan diberikan secara kontan di dunia balasan kebahagiaan. Apa itu Bu? Ada dalam suatu cerita, yakni diceritakan dalam Qisasul Anbiya wal Auliya, diceritakan dalam kitab Qisasul Auliya wal Anbiya. Di sana ada ceritanya Nabiullah Khidir alaihissalam. Ibu kenal Nabiullah Khidir Bu? Kenal? Nanda, senyum. Bu, kalau tahu kenal tak kan? Tak kenal. Lah Nabiullah Khidir ini adalah merupakan nabi Bu, tapi tidak wajib kita ketahui, alias kita tidak wajib mempercayai bahwasanya Nabiullah Khidir ini adalah nabi. Ya, karena apa? Karena ada ulama yang mengatakan Nabiullah Khidir ini bukan nabi tetapi wali Allah. Sampai sekarang Nabiullah Khidir masih hidup ya. Masih hidup. Lah katanya Nabiullah Khidir alaihissalam, sa'altu kasiran minal auliya. Saya pernah menanyakan kepada wali-wali Allah. Kata Nabiullah Khidir, atau mengatakan kata wali Khidir. Apa perkataannya Nabiullah Khidir alaihissalam? Yakni pertanyaan yang pernah aku sampaikan kepada wali-wali Allah, yakni satu pertanyaan, yakni hal hunaka amalun yukhrijul abd bin diwanis saqawah ila diwanis sa'adah. Katanya Nabiullah Khidir, karena apa? Karena beliau meyakini bahwasanya manusia itu sudah ada takdirnya. Manusia ini sudah ada ketentuannya. Manusia ini sudah ada qada dan qadar. Alias manusia ini jadi orang kaya, jadi orang miskin, jadi orang bahagia, jadi orang celaka,
tentang masalah umurnya, ajalnya, rezekinya dan sebagainya, ini sudah ketentuan Allah. Setelah meyakini hal yang semacam itu, Nabiullah Khidir mempunyai pertanyaan. Kemudian apa yang bisa menyebabkan seorang hamba itu dari keterpurukan menjadi orang yang bahagia? Yakni Nabiullah Khidir alaihissalam pernah menanyakan kepada wali-wali Allah, "Hai wali-wali Allah, apakah ada amal perbuatan yang bisa menyebabkan seseorang itu keluar daripada kesengsaraan menjadi orang bahagia? Apakah ada amal perbuatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang bisa menyebabkan dia menjadi orang kaya seandainya dia dikehendaki menjadi orang miskin?" Ditanyakan para wali-wali Allah, wali-wali Allah itu tak seorang pun yang bisa menjawab kepada pertanyaan Nabiullah Khidir. Tapi tak bisa. Karena apa? Karena qada dan qadar sudah dipastikan Allah. Ketentuan seseorang sudah ditentukan Allah. Kemudian setelah lama kelamaan, hatta sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga katanya Nabiullah Khidir alaihissalam, karena wali-walinya Allah itu tidak bisa menjawab, aku pergi kepada Rasulullah, menanyakan kepada Rasulullah, "Hai Rasul, apakah ada amal perbuatan yang bisa merubah kepada nasib seseorang sehingga menjadi nasib yang lebih bagus?" Kata mereka kehidupannya miskin, bagaimana Rasul untuk menjadikan orang kaya? Kalau seumpamanya dia telah oleh Allah Subhanahu wa taala telah ditentukan umurnya seumpamanya cuma 40 tahun, kemudian dia menjadi 60 tahun. Dijawab oleh Rasulullah, "Na'am, ada Nabiullah Khidir, ada amal perbuatan yang bisa merubah kepada nasib seorang hamba, yang bisa merubah kualitas seseorang hamba." Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana al-'abdu yuksirus salata wassalama alayya." Yakni apabila seseorang itu memperbanyak bacaan salawat dan salam kepadaku, maka niscaya kehidupannya sehari-hari yang kesehariannya menjadi orang yang susah, jadi orang miskin, ya digunda gulana, ya sompek, ya katanya Rasulullah bisa dirubah itu dengan syarat harus memperbanyak bacaan salawat dan salam kepadaku. Ya Bu, sempat baca salawat Bu? Insya Allah salawat saja tak sampai 2 detik sudah. Salawat saja ada 1 detik, 1 menit tak sampai. Katanya Rasulullah, Bu, orang yang selalu memperbanyak bacaan salawat, orang yang selalu mengungkapkan sanjungan mada salam kepada Rasulullah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan dirubah nasibnya, akan dirubah perilakunya, akan diubah segala bentuk kesusahannya menjadi orang-orang yang bahagia di dunia dan juga bahagia di akhirat. Bu ya, mempunyai suami sumpamanya Bu, ya tidak sesuai dengan selera kita harus memperbanyak bacaan salawat Bu ya, yang baik ya Bu. Salawat
Kalau disuruh baca Quran masih repot, masih ingin tempat yang layak, masih ingin berwudu, ya, masih ingin di tempat yang sepi. Tetapi kalau bacaan salawat kepada Rasulullah dimanapun kita berada, Bu, kapanpun kita ini dianjurkan untuk membaca salawat. Yang penting tempatnya itu bukan tempat qadil hajat, bukan tempat WC. Yang selain itu dianjurkan oleh Rasulullah. Di dalam kendaraan kita baca salawat, di dalam dapur kita baca salawat, bahkan waktu kita bekerja pun, waktu kita nyapu pun, waktu kita ngiris bawang pun dianjurkan untuk membaca salawat. Baca salawat ya, baca salawat. Mumpung sekarang ini, Bu, merupakan bulan haji. Ya, mumpung sekarang bulan haji, perbanyak bacakan salawat. Dengan bacaan salawat, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dikabulkan, dan mudah-mudahan Rasulullah Nabi Muhammad memanggil kita bisa pergi ke raudhahnya sana, bisa ziarah kepada kuburan Rasulullah. Siapa tahu, oh ini Ibu Majelis Taklim Al-Falah Puncak selalu baca salawat, saya panggil satu-satu, katanya Rasulullah. Ya, dipanggil satu-satu, berziarah ke Rasulullah. Kalau sudah ziarah kepada Rasulullah, insya Allah otomatis ibu-ibu ini bisa melaksanakan umrah. Amin Allahumma amin. Ya, Bu, mau umrah, Bu? Ya, tinggal pergi saja, Bu. Daftar, Bu, ya, tinggal daftar. Dan lagi ibu-ibu, ibadah dua ini, haji dan umrah ini, Bu, adalah merupakan panggilan Tuhan, panggilan Allah dan panggilan Rasulullah. Orang melaksanakan umrah, orang melaksanakan haji, ada yang bermodalkan ratusan juta, ada yang bermodal puluhan juta, ada yang bermodal 1 juta, ada yang tidak bermodal. Karena apa? Karena sudah panggilan Tuhan, dipanggil oleh Rasulullah. Ya, Bu. Buktinya siapa, Bu? Saya, Bu. Ya, Bu. Saya kemarin, Bu, ini baru 1 minggu datang umroh, Bu, ya. Ya, modal apa? Tak bermodal, Bu. Ya, dapat undian kemarin, Bu. Ibu Rahmat kemarin di masjid sini, Bu, di Masjid Agung. Mana nih, sini apa sana, Bu? Iya, yang sebelum puasa itu, Bu, kami, Bu, ya, yang dapat, ya, tak punya modal bisa ke sana, ya. Makanya demikian, Bu, banyak-banyaklah membaca salawat kepada Rasulullah. Dan lagi, Bu, pahalanya membaca salawat ini, Bu, yang mana baca salawat ini tidak perlu secara fisik harus bersin, dah, Bu. Kapan saja baca, mau tidur tidak punya wudu waktu baring-baring bagaimanapun baca salawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini saja, Bu, sallallahu alaihi Muhammad. Kan pendek, Bu, ya, pendek. Nah, ini fadilahnya katanya Rasulullah. Ini katanya Rasulullah, man shalla alayya salatan wahidatan, barang siapa orang yang membacakan salawat kepadaku 1 kali saja dengan kata-kata sallallahu ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Muhammad, katanya Rasulullah akan dibalas 10 kebahagiaan.
ya. Waktu kita makan, anak kita semuanya Bu cengeng, bacakan salawat. Cucu kita nangis, kita mau menggendongnya, mau mengangkatnya, bacakan salawat. Insya Allah Bu, hatinya cucu kita akan menjadi lembut. Amin. Allahumma amin. Bu, oke, baca salawat Bu ya. Baca salawat dulu nih Bu ya. Ini masih anu nih Bu, karena di sana panas Bu ya. Panas. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'asya, ya Rafi'asya, liwat darani, atfal qayyaji, ratal alamin, ya Muhaidan, liwal karami. Bu, satu kali Bu. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'asya, ya Rafi'asya, liwat darani, atfal tayyani, ratal alamin, ya Muhaidan, liwal karami. Ya, mudah-mudahan kita dapat syafaat Rasulullah SAW. Amin. Allahumma amin. Ada yang mau nanya, silakan terlebih dahulu ya. Bukan dulu yang mau ngomong dulu. Ada yang mau nanya Bu?